Terima kasih masih bersama kami di Bisnis Anda. Kita masih membahas yang namanya kreativitas di masa pandemi. Ya, pandemi memang mempengaruhi ya beragam aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi ini. Kita harus berpikir, kita mau bagaimana ini menjalankan hidup. Misalnya tadi Pak Yusuf, narasumber kita kali ini, sudah bercerita banyak teman-temannya yang karyawan di sebuah perusahaan tapi belum menyiapkan apapun ketika masa pandemi seperti ini, tiba-tiba dirumahkan. Nah, ini bisa jadi ide mungkin ya. Usaha kita kali ini yang sedang dibahas adalah Y dan R Goodie Bag. Ini adalah punyanya Pak Yusuf yang sudah ada di studio kali ini. Ini bisnis yang mengusung konveksi ya Pak Yusuf ya. Konveksi di bidang tas jahit. Cantik-cantik sekali. Pak Yusuf nanti yang ini ya pokoknya ya. Siap. Jadi tadi prosesnya juga kita sudah cerita ya Pak Yusuf ya. Luar biasa Pak Yusuf ini juga selain mementingkan yang namanya aspek lingkungan, menghindari penggunaan kantong plastik, ya. Betul, juga adalah memberdayakan masyarakat sekitar, gitu ya Pak Yusuf. Betul. Sekarang udah ada berapa puluh yang kerja? Kalau yang di lingkungan kita ada sekitar 20-an ya, lebih ya. Jadi kita di Kabupaten Bekasi ini ada sekitar, kalau penjahit rumahannya ada sekitar 20-an. Kemudian kita juga kerjasama juga dengan konveksi. Bahkan konveksi lain kita kerjasama. Makanya kita memandang konveksi lain itu bukan sebagai pesaing, tapi sebagai mitra. Gitu. Kemudian kita ada juga kerjasama dengan asosiasi konveksi juga di Kabupaten Kerawang. Kemudian juga ada asosiasi konveksi juga di Kota Tangerang. Karena ada beberapa ketika kita persiapkan juga ketika ada orderan dalam skala besar, kita harus bisa mengerjakan dengan cepat gitu. Nah, maka kita harus bermitra gitu. Kalau kita menggunakan tenaga sendiri ya nggak bisa gitu ya. Oke. Jadi begitulah kearifan Pak Yusuf, luar biasa, tapak sekali. Jadi memberdayakan masyarakat gitu ya. Kalau misalnya ada teman-teman kita nih Pak Yusuf yang kebetulan kehilangan pekerjaannya di masa pandemi seperti ini, boleh kali-kali mampir ya ke rumah produksinya? Sangat boleh, welcome ya, kami sediakan nanti fasilitasnya. Luar biasa. Jadi bisa belajar di tempatnya Pak Yusuf ya? Bisa, sangat bisa. Justru kami menginginkan banyak warga di lingkungan kita yang bisa untuk menjahit atau mengerjakan apapun di tempat kita agar kita bisa sama-sama tumbuh gitu Mbak ya. Siapa sosok yang selalu membuat Pak Yusuf bersemangat, motivasi menjalankan bisnis? Ada 2 istri Mbak. Anak saya langsung komplain anak saya sana. Ya, istri yang pertama istri saya gitu ya. Ya, dia yang support saya ketika ada permasalahan, membantu secara moral, secara material, berdiskusi gitu ya. Memecahkan permasalahan itu pasangan itu sangat-sangat membantu. Partner pokoknya. Betul ya. Istri yang kedua adalah istrinya bapak saya, ibu saya tadi saya ceritakan. Jadi ada 2 istri ini yang menjadi inspirasi saya. Seperti itu Mbak. Jangan ini dulu ya, berpikiran buruk dulu. Tenang Kak, kakaknya tadi langsung marah gitu ya. Gitu, jadi ada 2 sosok yang selalu memotivasi Pak Yusuf ya. Tapi pernah nggak yang namanya perjalanan bisnis ini Pak Yusuf ya, meskipun sudah ada partner, tapi kadang-kadang kan kita ada di dalam titik yang titik terendah lah gitu biasanya ya kita menyebutnya. Ketika kita down, misalnya nih kalau yang berjualan orderan sepi misalnya gitu, ada nggak cerita yang paling diingat apa Pak Yusuf? Ya itu tadi ketika ada banyak sih permasalahan ketika Anda terjun ke dunia usaha, tidak seperti bekerja ya, sudah pasti akan menghadapi masalah. Jadi bersiap-siap. Pengusaha itu kelihatannya aja mungkin sedih ya, kelihatannya sedih. Padahal sedih banget gitu maksudnya. Kelihatannya susah, padahal susah banget gitu. Kelihatannya senang, padahal senang banget. Gitu. Jadi banyak bangetnya sebenarnya jadi pengusaha. Nah, ketika itu terjadi, kita harus kembalikan sama Allah Subhanahu wa taala ya.
Ketika senang juga kita kembalikan, ketika sedih pun kita kembalikan, ketika susah pun kita kembalikan gitu. Oke. Itu ya yang harus dicatat ya, Iya. Masya Allah. Sekarang lagi sedih apa senang, Pak? Campur-campur sekarang. Mbak. Campur-campur. Sekarang ini saya ada masalah ini sebenarnya ada masalah yang menyenangkan. Wih, Nah, aneh ya. masalah yang menyenangkan. Oke. Ya, ada banyak Seperti apa? ada banyak pesanan. Itu bukan berarti menyenangkan saja, tapi juga bisa jadi masalah ketika kita nggak bisa handling. Oke. Ya, jadi itu masalah yang menyenangkan. Makanya saya dalam kesempatan ini juga saya memberikan kesempatan mungkin bagi teman-teman yang mau ikut berpartisipasi gitu ya. Yang belum bisa menjahit, kami sediakan pelatihan gratis di tempat kami. Tentu saja nanti dilihat ya, karena kami terbatas juga sumber daya, tapi kita kasih fasilitas gratis nanti belajar menjahit di situ sampai bisa. Kalau yang sudah bisa mau bermitra dengan kami persilahkan ya. Oke. Datang aja, nanti bisa hubungi melalui WhatsApp, nanti mudah-mudahan fast respon di situ ya, kecuali kalau lagi menjahit nanti. Oke. Nomornya ada di bawah itu ya. Oke, langsung catat ya pemirsa ya. Kepoin dulu deh Instagramnya, siap. atau langsung tulis saja WhatsAppnya boleh Ya. ya. Langsung tanya-tanya yang minat di bidang konveksi. Tadi Pak Yusuf sudah menyampaikan ya, akan terbuka kesempatan bagi siapapun yang ingin mengembangkan kreativitasnya. Bahkan yang belum bisa menjahit sekalipun boleh ya Boleh, Pak ya? yang belum bisa menjahit sekalipun boleh. Yang udah lama mungkin lupa pernah menjahit terus udah lupa caranya, kami persilahkan ya. Oke. Ada bahan banyak di sana untuk belajar. Oke, rumah produksinya di mana Pak Yusuf? Kami di kampung ya, Kampung Kaliulu, di RT 01 RW 01, Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Oke. Nah, posisinya sebelum perumahan Grand Cikarang City. Siap, dicatat ya, diingat-ingat ya, dan juga jangan lupa di follow Instagramnya. Gitu Pak Yusuf ya. Jadi Siap. ini produk-produknya ya. Ya, ini produk-produknya. Kalau yang ini siapa yang yang melukis nih? ini kita juga berdayakan, jadi ada ceritanya di balik ini, Mbak. Oke. Ini ada salah satu guru seni lukis di sekolah yang merupakan guru honorer ya. Guru honorer ini kalau dia masuk sekolah ya, atau mengajar, dia dapat honor. Tapi kalau tidak mengajar, tidak dapat honor gitu ya. Oh iya. Dan selama hampir 2 tahun ini ya, kita sekolahan kan nggak masuk ya. Iya. Dan guru-guru yang lain mungkin masih bisa mengajar, tapi guru seni lukis gimana cara mengajarnya? Oh iya. Nah, akhirnya dia kehilangan pendapatan, full kehilangan pendapatan. Oke. Nah, kemarin kita ketemu, kemudian bisa nggak melukis goodie bag? Wah, bisa. Ya udah, kita berdayakan, kita bikin salah satu produknya namanya goodie bag lukis ya. Jadi ini bahannya kanvas, dilukis tangan oleh teman-teman pelukis gitu ya. Salah satunya tadi guru tadi ya. Gitu. Jadi ini adalah proyek khusus gitu ya? Khusus ya. Jadi memang saya coba berdayakan guru-guru atau pelukis-pelukis yang saat ini mungkin kesulitan untuk untuk kehilangan sumber penghasilan mungkin mereka gitu. Oke. Yang beli siapa? Yang beli banyak, ada ini apa ASN ya banyak ya. Itu yang, kemudian yang suka anak-anak muda sekarang banyak Mbak yang suka Mbak. Iya benar. Goodie bag lukis sekarang banyak. Mereka minta dilukis apa, kita bisa mintakan sama. Oke, ini Stadion Wibawa Mukti. Iya, ini ada cerita apa di balik nih? Ini ikon aja Kabupaten Bekasi. Karena kita kan goodie bag itu bawa nama Bekasi. Salah satu ikon ya Stadion Wibawa Mukti ya. Nah, termasuk yang goodie bag yang ini, goodie bag batik kita juga pakai batik Bekasi. Keren. Ukurannya ada macam-macam. Macam-macam. Yang paling kecil itu saya sebutin harganya mungkin ya. Yang paling kecil ada yang harganya mulai dari 2.000, 2.500 ada. Serius, tapi kecil ya. Dia biasanya pembelinya itu untuk craft ya. Craft kan kecil-kecil pernik-pernik ya. Iya. Kemudian ada mukena misalkan bisa masuk, itu 2.500. Ada yang sampai harganya mungkin puluhan ribu. Kalau ini antara 75 sampai 100.000. Serius, Pak? Serius. Kemudian yang seperti ini ada, yang ini agak mahal karena ada batik Bekasinya ya. Oke. Justru batiknya sebenarnya yang mahal gitu. Kemudian yang kayak gini, ini sekitar 6.000, 7.000 ya. Oke. Ini beneran nggak jauh beda dengan kantong plastik, Pak Yusuf? Nggak jauh beda. Kalau kita membandingkan ya, tadi Pak Yusuf bilang katanya kantong plastik dipilih karena murah. Gitu ya. Tapi setelah nanya
Harga goodie jauh lebih bag murah ini sebenarnya. luar biasa. Nah, sama satu lagi untuk para pelaku usaha. Satu lagi. Sebenarnya goodie bag ini selain menggantikan kantong plastik, lebih murah sebenarnya kalau dihitung setahun karena ya. Iya, berkali-kali Kemudian yang kedua, kita bisa bekerja sama dengan cara apa? Dengan cara kita sediakan goodie bag ini di tempat Anda. Ya. Kemudian Anda yang jual gitu ya. Anda yang jual justru misalkan maaf ya, tempat kita sudah tidak menyediakan kantong plastik, kalau mau beli goodie bag gitu. Yang ketiga, kalau misalkan goodie bag ini ada logo usaha Anda, ada nama usaha Anda, ada daftar produk misalkan usaha Anda atau brand Anda lah, ya. Itu bisa jadi brosur berjalan selama setahun gitu ya. Setuju banget. Jadi saya kira ini itu yang membuat ini menarik buat pengusaha harusnya. Setuju banget, bagus banget idenya pokoknya Pak Yusuf ini. Jadi pembelian minimal berapa? 3 lusin. 3 lusin sudah kita bisa buat. Oh. 36 piece ya. By order ya, jadi By order, langsung dibikin. Anda mau bikin sablonnya seperti apa? Logonya seperti apa? Kita buatkan minimal 3 lusin. Jadi kalau misalkan yang harganya 3.000, 3 lusin nggak nyampe 100. 3.000 berarti dikali 36 ya 100.000 lebih sedikit ya. Masya Allah. Sudah dapat tuh ya. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan habis di sini nanti langsung ya. Ya, amin. Karena yang lain juga tertarik ingin membuat brosur berjalan seperti Pak Yusuf tadi bilang ya. Jadi strategi marketing yang unik nih ya. Jadi kapanpun bisa beriklan dengan tasnya dari Pak Yusuf ini, Y dan R. Bikin yang tahan lama, kemudian yang menarik, walaupun sedikit lebih mahal daripada kantong plastik ya kalau satuannya. Tapi dia pakai terus gitu. Iya betul. Kalau Anda bikin yang tadi seperti saingan kita misalkan ya, yang goodie bag press itu ya. Iya, yang di press. Iya, itu kan satu mungkin berapa kali pakai udah rusak. Tapi kalau ini kuat dipakainya bisa sampai setahun. Dan mereka pakai untuk segala macam urusan gitu. Jadi usaha Anda nanti akan berjalan di mana-mana tuh namanya. Oke, benar juga. Saya baru ngeh loh Pak Yusuf. Ternyata ada ya tepiannya ada yang dijahit seperti ini. Ada yang dijahit seperti itu. Ada juga yang dipres. Betul. Langsung pada ngecek di rumah. Iya. Benar. Punya siapa nih? Pantesan cepat bolong katanya. Kalau dari Y dan R, insya Allah kuat ya karena dijahit dengan sangat kuat. Target terdekat apa Pak Yusuf? Target terdekat kita kuasai Jawa Barat ya. Amin. Saat ini kita bermitra dengan beberapa penjahit di luar Kabupaten Bekasi. Wah, amin. Jadi kita pingin Jawa Barat ini berkurang secara signifikan kantong plastiknya. Ya, kita kampanye ke UKM se-Jawa Barat. Ya, terdekatnya itu targetnya. Gerai-gerai resto juga saya sudah lihat akhir-akhir ini beberapa tenan kuliner di mal-mal sudah menggunakan goodie bag nih. Betul. Pak Yusuf. Mudah-mudahan Pak Yusuf ya nanti ada di sana ya. Amin. Apa yang ingin disampaikan untuk para usahawan di rumah Pak Yusuf yang sedang menyaksikan saat ini? Mungkin ada yang lagi sedih, ada yang lagi sedih banget, kata Pak Yusuf tadi ya. Ada yang lagi senang, ada yang lagi senang banget. Betul. Apa yang ingin disampaikan? Ya, kalau Anda yang lagi seneng ya tadi seneng banget gitu ya, kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nanti itu berarti bersyukur ya. Tapi untuk Anda yang sedih atau sedih banget atau ya seperti itu, ya kita kembali juga dengan ke Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tidak mungkin Allah itu memberikan ujian yang lebih berat daripada kemampuan kita. Pasti bisa menghadapi, kita pasti bisa menghadapinya gitu ya. Dan tadi itu nggak usah terlalu dipikirkan. Kalau misalkan Anda saat ini yang masih bekerja gitu ya, yang masih bekerja, bersyukur masih bisa bekerja ya. Yang bingung mau mulai usaha apa, mulai aja dulu dari yang paling simpel apa yang bisa Anda lakukan. Misalkan hobi apa Anda, ada ide apa, jalankan walaupun cuma kecil, karena itu suatu saat pasti akan berimbas buat diri Anda sendiri. Amin, gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi setelah tayangan ini, insya Allah mudah-mudahan juga ada yang menghubungi Pak Yusuf untuk bermitra. Amin, ya? amin. Untuk bermitra dengan Pak Yusuf, tinggal menghubungi ke nomor mana Pak Yusuf, boleh disebutkan? Ke 0815 14 16 17 59. Sekali lagi ya Pak ya. 0815 lagi boleh. 0815 14 16 17 59.
mau tanya-tanya, mau sharing-sharing mungkin ya, karena durasi kita sangat terbatas Pak Yusuf ya saat ini. Mungkin nanti ngobrol lanjutannya boleh langsung tanya-tanya langsung ya sama adminnya dulu mungkin nanti ya di Instagramnya Pak Yusuf? Goodie.back, tulisannya GOODIE.BEK. Oke, langsung di follow dulu, dikepoin dulu. Dan jangan lupa nanti langsung aja ya sharing-sharing sama Pak Yusuf di sana ya. Karena durasi kita sangat terbatas pemirsa, sayang sekali. Mudah-mudahan insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode lainnya. Kita akan jumpa dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi lainnya ya. Pak Yusuf terima kasih banyak sudah hadir ke studio. Dan pemirsa, saya Dita Ruspendi mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat dan jalankan protokol kesehatan ya. Fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.